Blender merupakan salah satu aplikasi gratis untuk berkreasi secara digital. Memang awalnya dikenal untuk membuat 3D, namun perkembangan software Blender membuatnya memungkinkan untuk berkreasi 2D, baik ilustrasi dan animasi. Bahkan video editing dan motion graphic loh. Maka dari itu, untuk episode pertama kita coba pelajari cara menggunakan aplikasi Blender 3D. Jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan video terbarunya. Assalamualaikum, hai semua, Api di sini. Sebelum kita masuk ke softwarenya, untuk semua tahapan, progresnya akan ada di bawah, supaya kalian bisa pilih tahap mana yang ingin kalian tahu. Tutorial ini juga akan berbentuk demonstrasi software, dan mengeksplor cara menggunakan softwarenya. Untuk tutorial membuat objek atau animasi, kalian bisa coba cari dulu ya di YouTube, atau di tombol kanan atas kalau sudah ada channel ini. Baik, kita mulai videonya. Pertama, kita harus mendownload software Blender terlebih dahulu. Untuk itu, kalian buka blender.org dan akan muncul layar seperti ini kira-kira. Ingat ya, blender.org bukan .com, .co.id, atau .dot yang lainnya. Hal ini untuk memastikan bahwa Blender yang teman-teman download itu Blender yang resmi dan bukan hasil bajakan yang takutnya nanti ada virus. Lalu, teman-teman klik download Blender. Setelah terbuka, langsung aja klik yang biru ini nih, yang di tengah. Nah, untuk teman-teman yang kalau ada pakai Mac atau Linux atau mau versi yang lainnya, kalian bisa klik kotak yang di bawahnya, di bawah kotak yang biru, dan pilih sesuai kebutuhan. Bahkan, ada juga versi Blender yang portable, yang artinya kalian tidak perlu menginstalnya. Sekarang kita biarkan browser yang mendownload sampai selesai. Setelah download selesai, kalian cari tempat filenya terdownload. Biasanya ada di folder download di ini. Terus, klik 2 kali isi file tersebut dan klik next. Kalian bisa coba ikuti tata cara yang saya lakukan di section berikut ini, oke? Apabila sudah selesai seperti ini, maka kalian bisa langsung tutup installernya dan kemudian klik gambar Blender yang ada di desktop kalian. Gambarnya yang seperti ini nih. Mungkin ada di pojok atas, pojok bawah. Nah, sekarang kita akan mulai berkenalan terlebih dahulu sama Blender, yaitu kita pahami visualnya, kemudian cara memakainya, serta fondasi software tersebut. Kita nggak akan masuk dulu ke animasi ataupun modeling, itu akan ada tutorial secara terpisah. Oke? Ketika pertama kali masuk ke Blender, ini yang akan muncul. Kalian langsung klik aja Save Setting. Nah, kemudian inilah layar utama yang akan kalian lihat kalau buka Blender. Kurang lebih ada 4 bagian, yaitu Viewport, Timeline, Outliner, dan Properties. Kemudian, paling atas ada top bar yang berisi berbagai settingan untuk Blender, serta yang di bawah adalah status bar yang bisa kasih info relevan kayak shortcut, data, dan sebagainya. Hal yang paling penting yang kalian ketahui adalah bahwa Blender itu software yang sangat custom atau sangat dinamis, termasuk UI ataupun tatapan mukanya. Jadi, kalian bisa mengubahnya nanti ya sesuai kebutuhan kalian. Bisa jadi gini, gini, gitu, dan yang lain sebagainya. Nah, untuk memudahkan, Blender sudah ada template UI yang bisa kalian pilih di atas kalau mengerjakan modeling, animasi, dan lain-lain. Cukup klik seperti ini. Outliner itu tempat list segala item 3D di file kalian. Sekarang ada 3 item, yaitu kotak, kamera, dan sebuah lampu kecil. Properties berisi berbagai settingan untuk 3D, baik untuk itemnya, meskipun itu lampu, kotak, dan lain-lainnya, ataupun file Blender itu sendiri, yang bisa untuk resolusi, ataupun jumlah frame dan semacam-macamnya. Kemudian timeline merupakan durasi di 3D kalian yang dipakai dalam animasi. Ini posisi durasi kalian sekarang, dan di sebelahnya merupakan frame awal atau settingan awal dan akhirnya. Yang template awalnya adalah 250 frame. Yang di tengah ini untuk navigasi di timeline-nya, seperti mulai ke depan, mulai ke belakang, awal timeline, akhir timeline, keyframe sesudah,
atau sebelum. Dan sampingnya ada auto keyframe. Kalian tenang dulu ya, ini hanya perkenalan singkat saja kok. Kalem ya, oke? Dan sekarang, masuk yang terpenting, yaitu 3D Viewport. Ini adalah bagian yang paling kalian sering habiskan waktunya di Blender, baik kalian membuat model, animasi, dan lain-lain. Sangat penting bagi kalian paham cara menggunakan viewport, karena akan memudahkan ketika kalian belajar untuk modeling ataupun animasi. Yang paling atas untuk kalian memutar posisi atau mengorbit di 3D viewport. Lalu, kalian dapat mengklik salah satu dari 6 huruf X, Y, dan Z untuk langsung melihat view dari depan atau belakang, samping kanan kiri, ataupun atas dan bawah. Kemudian, yang gambar kaca pembesar digunakan untuk melakukan zoom, dan di bawahnya ada gambar tangan yang digunakan untuk menggeser ke arah kanan, kiri, ataupun bisa disebut dengan panning. Itu 3 hal yang harus kalian ingat, mengorbit, zooming, dan panning. Alternatifnya, kalian bisa menggunakan shortcut ini untuk melakukan hal sama. Klik tengah mouse untuk rotate, tekan tengah dan kontrol, lalu gerakan mouse ke depan dan ke belakang untuk zoom. Atau cukup gunakan scrollnya. Tekan tombol tengah mouse dan shift untuk panning. Lalu sisanya ada 2 icon ini, yang bergambar kamera dan yang bergambar seperti kotak bergaris-garis. Yang bergambar kamera untuk berpindah view dari view bebas seperti sekarang ke kamera yang aktif ataupun yang dipilih. Kamera view ini adalah view yang akan terlihat ketika kalian melakukan render. Dan yang untuk bergambar kotak, gambar yang kedua, yang di bawah yang paling bawah, adalah untuk mengubah mode view bebas atau perspektif menuju ortografik. Ortografik sendiri merupakan mode kamera, mode view, yang digunakan untuk melihat lebih presisi dalam modeling atau animasi pada tampak depan, samping, ataupun atas bawah. Untuk mulai menggunakan Blender, kalian bisa langsung mulai menggunakan tools yang di sebelah kiri. Kita mulai dengan memilih objek, tool yang paling atas. Untuk memilih objek, gunakan klik kiri langsung di objek yang ingin dipilih. Kemudian, di luarnya, untuk membatalkan pilihan tersebut, atau memilih objek lain. Untuk menambah pilihan objek, gunakan Shift plus klik kiri ketika hendak memilih objek lain. Kebalikannya, ketika hendak membatalkan pilihan yang sudah ada, klik Shift plus klik kiri objek yang sudah diklik sebelumnya, sehingga membatalkan pilihan. Tombol A di keyboard untuk memilih semua objek yang ada di viewport. Kebalikannya, ketika memilih Alt A, akan membatalkan semua pilihan yang ada. Ketika memilih banyak objek sekaligus, secara langsung setelan awalnya akan seperti pada umumnya, yaitu membuat kotak seleksi. Dan yang di dalam kotak itu akan terpilih. Namun, kalau kalian klik tombol pointer yang paling atas yang di sebelah kiri, maka akan keluar beberapa modenya. Dan cara kalian memilihnya pun akan sedikit berbeda. Untuk select circle, akan ada lingkaran seperti brush di aplikasi gambar. Dan ketika kalian klik kiri, maka semua objek yang ada di dalam lingkaran tersebut akan terpilih. Ukuran lingkarannya bisa kalian besarkan, di atas kiri ini ada toolnya. Kemudian, untuk select lasso, kalian tinggal menarik di layarnya sesuai kebutuhan, dan semua benda yang di dalam atau semua objek yang di dalam seleksi kalian tersebut akan terpilih. Lalu sama seperti yang dijelaskan sebelumnya, jika kalian klik shift ketika memilih objek, maka kalian bisa menambah seleksi kalian. Kalian bisa menggunakan tombol di kiri atas ini untuk memilih mode seleksinya. 4 tombol selanjutnya merupakan tombol untuk melakukan transformation pada sebuah objek. Dan ketika kalian mengklik salah satunya, maka akan muncul gizmo yang bentuknya akan bergantung pada mode yang kalian pilih. Apakah geser atau move, putar atau rotation, ukuran atau scale, atau transform yang menggabungkan 3 mode sekaligus, geser, rotasi, dan ukuran secara langsung. Dalam mode geser atau move, ketika kalian mengklik titik tengah pada gizmo, maka kalian dapat menggeser objek dengan bebas. Dan apabila mengklik salah satu panah, maka kalian akan menggeser objek tersebut secara presisi di sumbu X, Y, atau Z.
Klik kotak kecil di antara panah untuk menggeser selain warna sumbu tersebut. Dalam mode rotasi, kalian bisa memutar dengan bebas ketika mengklik selain garis melingkar, selama di dalam garis tipis putih lingkaran. Ketika mengklik garis melingkar, maka kalian akan memutarnya berdasarkan sumbu X, Y, dan Z. Dalam mode ukuran atau scale, kurang lebih mirip dengan move. Hanya saja yang dirubah ukurannya, bukan posisinya. Panah berwarna untuk merubah ukuran berdasarkan sumbu. Kotak antara panah akan merubah ukuran kecuali sumbu tersebut. Dan di pusat gizmo akan merubah ukuran secara merata ke semua sumbu. Kemudian yang terakhir merupakan mode transformasi, yaitu yang menggabungkan tiga mode sebelumnya, sehingga kalian dengan mudah memanipulasi objek tanpa harus gonta-ganti mode. Kalau 3D Gizmo kalian tidak muncul, maka coba kalian klik tombol di kanan atas. Yang ini, yang tanda seperti panah. Kemudian di bawah objek Gizmo pastikan sudah tercentang semua move, rotate, dan scale. Jika sudah benar, maka Gizmo kalian dipastikan muncul. Oh iya, jangan lupa diklik supaya sehingga jadi warna biru. Tandanya Gizmo kalian aktif. Dan untuk teman-teman yang ingin mempercepat penggunaan transformasi, kalian bisa mencoba shortcutnya. G untuk move ataupun geser, R untuk rotate atau putar, dan S untuk scale atau ukuran. Dan jika kalian ingin mentransformasi dalam sumbu tertentu, klik X, Y, atau Z setelah kalian masuk ke modenya. Contoh, GX maka akan menggeser dalam sumbu X. GY maka akan menggeser dalam sumbu Y. Dan apabila kalian mengklik sumbunya dua kali, maka kalian akan menggeser atau mentransformasi objek tersebut dalam lokal mode. Nanti kalian akan belajar di tahap selanjutnya. Untuk menambah objek atau item di Blender, klik tombol Add di atas, dan kalian bisa memilih objek yang ingin kalian masukkan. Untuk sekarang, kita coba Mesh Cube. Nah, maka kalian akan melihat sebuah objek cube bisa muncul, dan munculnya akan sesuai dengan posisi 3D kursor. Untuk mengatur posisi 3D kursor, kalian bisa mengklik dimanapun di viewport. Dan ketika kalian menambah objek baru, maka posisi munculnya akan mengikuti posisi 3D kursor tersebut. Kalian juga bisa menggunakan Shift A dimanapun selama kursor kalian berada di bagian viewport, bukan di bagian lain. Kemudian, untuk menghapus objek yang kalian mau, cukup klik objeknya, kemudian klik tombol Delete di keyboard. Cara lainnya adalah kalian mengklik nama objek di outliner kanan atas dan klik Delete. Kemudian di Blender, kalian akan berada dalam kondisi objek yang banyak. Oleh karena itu, mengorganisir objek 3D kalian sangatlah penting. Dalam Blender, untuk membuat grup objek dilakukan di outliner dengan disebut collection. Ketika pertama kali membuka Blender, kalian akan melihat bahwa semua objek berada di dalam sebuah collection. Bahkan, kita bisa membuat collection di dalam collection untuk mengatur viewport lebih detail. Untuk membuat collection, kalian klik kanan di bagian outliner dan kemudian pilih New Collection. Kalian bisa mengganti nama collection dengan mengklik dua kali collection-nya. Kalian juga bisa mengubah nama objek dengan cara yang sama. Kemudian, untuk memasukkan objek ke dalam collection, kalian pilih objek yang ingin dimasukkan. Boleh satu atau dua dengan menggunakan shape ataupun banyak. Dan kemudian tarik ke bawah garis collection. Atau sampai background collection hitam seperti ini. Cara lain yaitu klik objek yang ingin dipindahkan, kemudian klik M, maka sebuah menu akan muncul. Kalian bisa langsung membuat collection baru atau memilih collection yang sudah ada. Sama dengan objek, collection juga bisa dimasukkan ke dalam collection dengan cara yang sama. Klik collection-nya, kemudian tarik ke dalam collection atau gunakan shortcut M. Shortcut M juga bisa digunakan di 3D viewport dengan cara memilih objek, kemudian klik M, dan kalian bebas memasukkan kemana. Perubahan akan terlihat langsung di outliner. Kalau diperhatikan di outliner, ketika kalian mengklik pada sebuah collection, maka akan ada kotak yang menyala di belakang icon collection-nya. Itu
menandakan collection tersebut adalah collection yang terpilih. Sehingga, jika kalian menambah sebuah objek, maka akan langsung masuk di collection itu. Di pojok kanan atas, kalian akan melihat 4 ikon lingkaran yang berjajar. Icon itu adalah setting untuk mengubah mode preview 3D view kalian. Dalam 3D, akan ada beberapa mode bagi kita untuk melihat model 3D kita, buat tujuan tertentu yang beragam. Yang paling kiri akan membuat wireframe transparan. Yang kedua, solid view akan menunjukkan objek kalian dalam warna dasar seperti putih atau abu-abu. Bisa juga berwarna seperti ini jika disetting. Yang ketiga, material preview akan menunjukkan material objeknya sebelum diberi pencahayaan. Yang keempat dan paling kanan adalah render view. Akan menunjukkan preview hasil akhir untuk rendernya. Bahkan, dalam beberapa situasi bisa menjadi hasil akhirnya loh. Di sebelah kiri jajaran icon 4 ini adalah tombol X-ray untuk membuat semua objek kalian transparan. Apabila kalian ingin melihat wireframe namun tetap terlihat bentuknya, maka kalian klik tombol Viewport Overlays dan klik di bawah menu geometri dan centang pilihan wireframe. Ketebalannya bisa kalian atur di slider sampingnya. Di Viewport Overlay juga, kalian bisa mengatur apa yang dibutuhkan untuk dilihat di 3D view, seperti bone, origin point, titik orange setiap objek titik pusatnya gitu loh, atau outline selected. Bahkan, grid kotak-kotak serta garis merah dan hijau bisa kalian hapuskan. Terkadang, akan terjadi objek kalian transparan, padahal mode X-ray sudah dimatikan. Coba deh kalian cek menu drop-down di sebelah kanannya Viewport Shading, lalu cek mode X-ray tercentang atau enggak. Kalian juga bisa coba cek settingan solid view atau mode viewport yang lainnya yang kalian butuhkan di drop-down ini. Untuk mempersiapkan sebuah file untuk dirender, maka semua settingannya akan ada di Properties, di submenu Output Format, yang bergambar seperti printer atau icon ketiga dari atas. Di format, kalian bisa mengatur resolusi dari render kalian. Tinggal atur resolusi yang kalian inginkan, maka bentuk image ratio rendernya akan otomatis terbentuk. Untuk mengecek bentuk image rasionya jika terrender, maka langsung aja ke kamera yang aktif dengan shortcut numpad 0 atau klik tombol kamera di navigation tool. Yang berada di kotak tengah adalah yang akan terrender. Frame rate akan mengatur seberapa cepat render animasi kalian diputar jika kalian playback, serta apabila kalian merender dalam bentuk video. Frame range akan mengatur frame awal dan frame akhir yang akan dirender. Kalian ditampilkan sama loh seperti yang ada di timeline start dan end. Kalian juga bisa mengatur ulang speed playbacknya dengan mengatur time stretching. Time stretching akan bekerja dengan memperbandingkan antara old dan new. Kalian bisa membandingnya dengan persen. Apabila old adalah 100 dan new adalah 50, maka durasi playbacknya akan menjadi dua kali lebih cepat. Kalau old-nya 100 dan new-nya 200, maka dia akan playback 2 kali lebih lama, bukan lebih lambat dari aslinya. Ini dapat sangat berguna apabila kalian butuh mengatur ulang durasi sebuah proyek tanpa harus mengubah keyframe semua objek yang ada di file Blender. Kemudian, output adalah tempat kalian menyimpan hasil render kalian. Secara template-nya, kalian akan merender dengan PNG dengan settingan RGB serta color depth 8. Untuk menjadikan background transparan, kalian butuh mengubahnya menjadi RGBA. Pastikan file extension tercentang. Jika tidak, maka kalian akan berhenti tanpa format di belakangnya. Sebetulnya sih cukup untuk merename filenya dengan F2 seperti biasa, terus dikasih format .png di belakangnya. Namun jika kalian berada animasi dengan puluhan ataupun ratusan frame, ya akan sangat bad moment. Untuk merubah format filenya, kalian cukup klik kotak sebelah file format dan pilih format yang diinginkan. Nih banyak kan? Ada JPEG, ada PNG, ada dan lain-lain. TIFF. Nanti kalian bisa coba. Nah, apabila kalian ingin merubah renderan menjadi video, maka ada menu baru nanti yang akan muncul berupa encoding. Nah, yang disarankan untuk formatnya ada FFmpeg video dan kemudian
Di settingan encoding, pilih kontainer MPEG-4, video codec H264, dan output quality-nya high quality. Begitulah kawan-kawan beberapa hal dasar yang perlu kita ketahui dalam menggunakan Blender. Memang masih cukup banyak sesungguhnya fitur Blender yang belum kita sentuh sama sekali. Tapi beberapa fitur berikutnya akan ada kemiripan untuk cara penggunaannya dari yang sudah sampaikan di video ini. Terutama ketika menavigasi 3D view serta memanipulasi objek. Dan video ini masih video pertama untuk hal-hal dasar Blender. Untuk video keduanya akan saya menjelaskan hal-hal lain seperti shading, mengatur cahaya, modifier, serta settingan untuk hasil render kalian. Mungkin selain itu akan ada video lagi untuk mempelajari beberapa mode pengerjaan di Blender, seperti Edit Mode, Post Mode, Sculpt Mode, dan Weight Mode. Sepertinya sih saya akan mencoba menjelaskan satu persatu dalam video yang khusus, mengingat banyak sekali pembahasannya apabila saya jabarkan setiap fungsi yang ada. Sekali lagi, memang ini bukan video tutorial dasar untuk menggunakan Blender, akan tapi untuk memberikan video dokumentasi yang lengkap untuk menggunakan Blender, sehingga dapat berguna untuk berbagai level pemahaman. Tapi nanti akan saya coba juga buat hal seperti ringkas ketika menggunakan Blender, mulai dari awal masukkan objek, mengeditnya, sehingga menjadi renderan, tanpa harus menjelaskan tiap settingan atau menu yang ada. Semoga akan cukup membantu kalian membuat Blender juga nantinya. Sekian video kali ini. Oh ya, kalau kalian mau video ini videonya, setiap bagian penjelasan akan ada playlist di kanan atas, oke? Jangan lupa untuk subscribe dan isi kolom komentar kalau ada pertanyaan yang mau ditanyakan. Untuk sekarang, mari kita buat animasi. Dadah, wassalamualaikum.